Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini tetap dalam keadaan sehat selalu. Dalam kegiatan MPLS ini, yaitu pada hari Sabtu, Ibu dipercayakan untuk membawa materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari 3 tingkatan, yaitu wawasan, berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian Wiyata, yang berarti pendidikan, dan Mandala berarti tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian, makna wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu sekolah. Sekolah ini merupakan lingkungan pendidikan. Tempat ini akan mengawali langkah baru dalam perjuangan meraih cita-cita. Tempat ini juga mengharapkan agar para siswa dapat meninggalkan sikap kekanak-kanakan dan perilaku buruk waktu di SMP. Jadi harus menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Apalagi di masa pandemi ini, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dibantu oleh security dan piket pada saat itu. Coba kita lihat video Yayasan Perguruan Swakarya. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian mengukur suhu badan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Itulah kegiatan di sekolah di masa pandemi ini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu unsur yang kedua, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertugas dan bertanggung jawab. Ya, kepala sekolah adalah sebagai pemimpin utama, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan bekerja sama yang sangat erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Terutama lagi di masa pandemi ini, adanya kerjasama yang baik dan saling sinergi, yaitu suatu proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis. Agar pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini tetap berjalan secara efektif. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat citra guru. Jadi seorang siswa harus menghormati guru, baik di selayaknya seperti dia menghormati guru di rumah, kan perlu menambahkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara sesama warga sekolah. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga negara. Kemudian kita lanjutkan, yaitu sekolah dan fungsinya.
Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Kemudian pandangan hidup atau kepribadian. Pandangan hidup artinya mendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya harus begitu erat dan saling bekerja sama. Karena kita adalah makhluk sosial, maka kita harus berinteraksi dengan teman-teman dan peduli kepada orang lain. Kita juga sebagai umat yang beragama, kita juga harus melaksanakan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian kemampuan berkarya. Kemampuan berkarya merupakan sesuatu hasil pekerjaannya atau bekerja dengan semangat. Para manusia adalah menciptakan, menggapai suatu apa yang diinginkannya. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Adapun ciri-cirinya adalah ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Lanjut, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, kemudian tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, di sekolah juga memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik
Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Prinsip yang selanjutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Kemudian sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah juga sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Sekolah juga sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning equity. Baik, penggunaan sekolah. Bagaimana penggunaan dari sekolah? Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat seperti ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok dari semua pihak, baik guru maupun siswa. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian propaganda politik atau kampanye, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Hal ini juga tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak didik. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.